Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal itu ditanya oleh seseorang, maka istirahat. Wahai Imam, kapan kita ini mau istirahat? Kapan tidur? Kapan kita tidur? Kapan kita istirahat? Kata beliau, "Inda awwali qadamin yaqauha fil jannah." Kita akan tidur kalau salah satu kaki kita sudah menginjakkan surga, baru kita boleh istirahat. Nah, ini artinya ibu, seorang muslim tidak ada kata tidur untuk melakukan kebaikan. Walaupun hari ini hari Sabtu, tanggal 31 Desember, orang-orang pada persiapan liburan kemana-mana, tapi ngaji tetap jalan. Dan salah satu ciri orang yang baik dan diinginkan oleh Allah kebaikan adalah orang yang semakin tua itu semakin sibuk. Jadi kalau kita semakin tua, semakin sibuk, itu tandanya Allah mencintai kita dan menginginkan kita itu kebaikan dan surga. Tapi semakin tua, semakin leha-leha, itu tanda kalau Allah tidak menghendaki kita kebaikan. Oleh karena itu, ibu-ibu, tidak ada kata pensiun dalam hal kebaikan. Maka pagi ini, walaupun mohon maaf saya terlambat karena lagi masih bukan di rumah, ada orang yang kerja, kita akan tetap melanjutkan pengajian. Dan mohon maaf saya digeser lagi karena selalu sering berhubungan dengan kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Kemarin ke Jakarta, kemudian sebelumnya ke Lampung Barat. Jadi mohon maaf digeser 2 kali ya Ustaz. Kita lanjutkan tafsir kita surat Al-Fatihah ayat yang ke berapa? 5. Yang kelima. Maliki Yaumiddin sudah selesai. Maliki Yaumiddin mengajarkan kita betapa perjalanan itu sangat panjang. Masih ingat perjalanan yang akan kita lalui, Ibu? Coba dibuka-buka lagi. Habis ini kita kemana? Habis ini kita mau kemana? Mati. Setelah mati ke dihafal. Sebisa mungkin itu dihafal. Kemana kita, Bu? Alam kubur. Di alam kubur ada nikmat, ada. Setelah dari alam kubur kita kemana? Dikumpulkan di padang mahsyar. Kita ngapain? Pertama mendapatkan syafaat. Yang kedua, menerima buku catatan. Dibayangkan, Bu, sambil dibayangkan kita nanti dapatnya tangan kanan atau tangan kiri, dibayangkan. Setelah itu bisa dihitung, diadili oleh Allah, dicocokkan antara tulisan yang ada di kitab dengan kejujuran kita. Setelah dihisab, berikutnya ditimbang. Setelah ditimbang, kita melewati telaga Rasulullah SAW. Setelah telaga, titian. Baik, setelah titian, jembatan dalam rangka menyelesaikan urusan sesama. Ini mengingatkan kembali ibu-ibu, kemarin ada berita heboh. Ibu-ibu kalau
di dalam hati saja, kalau usah cincin kok ada begini, cincin kok lewat, diam aja. Nanti kita ketemu sama mereka bu. Kalau ibu mohon maaf menuduh dia zina, diam aja, baca. Saya hanya baca sekilas sudah selesai. Saya kurang senang. Saya senang yang kasus Tunisia, orang India yang bunuh diri. Saya senang kasus itu. Bintang India meninggal dunia, ya kan, bunuh diri, intinya bunuh diri, namanya Tunisia Syawal. Padahal Masya Allah kayanya luar biasa. Itu saya senang kayak gitu. Baik, setelah itu baru yang terakhir mana? Surga. Perjalanan panjang itu butuh yang namanya bekal. Perjalanan yang panjang itu membutuhkan apa? Kan kata pepatah, man arafa safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan, dia akan siap. Ibu kalau sekarang bawa 100.000 cukup. Ibu kalau ke Jakarta itu bawa uang 500.000 sama bekal makanan. Saya kemarin ngambil pelajaran. Saya kan kemarin ngantar anak ke Bogor, masuk pondok. Itu ya udah saya kan nyiapin apa-apa dari sini. Banyak minum, banyak dimakan sama anak saya berdua aja. Kemudian jam 8 malam berangkat. Sampai di Batok jam 11 kurang sedikit. Kita kemudian istirahat menunggu antri kapal. Lama kok enggak, ini berapa? Tidur lagi. Lama lagi, kemudian saya turun, saya tanya Pak, jam berapa? Setengah tiga pagi itu masih di Batok. Kenapa kayaknya cuaca? Oh sudah. Akhirnya kemudian saya jalan-jalan di pantai. Oh ya memang ombaknya itu jam 6 baru nyebrang. Hampir 8 jam saya nunggu. Saya nyiapin apa? Minum tak bawa, makan tak bawa. Ini pelajaran. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita bayangkan. Udah akhirnya kelaparan. Jam 6 berangkat, kemudian nggak sarapan, nggak ada sarapan. Nyampe di kota Bogor jam 1, langsung menaik Grab, makan jam 1 siang. Antar anak sebentar, pondok balik lagi, nggak makan malam. Ya kalau maksud saya adalah ada hal dalam perjalanan ini di luar dugaan kita. Kalau kita bawa bekal, enak. Nah, perjalanan kita ini panjang, harus punya bekal. Nah, bekalnya Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ayat yang kelima itu adalah ayat untuk menjawab perjalanan manusia. Di ayat yang keempat, ayat yang kelima adalah jawabannya. Kita bawa apa? Maka ternyata bawa dua, ibadah dan doa. Itu hubungan ayat 4 dengan ayat 5. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah, na'budu kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, kami memohon pertolongan. Yang satu saya dulu. Ibu kalau bikin huruf A, jangan begini Bu ya. Salah. Ibu rata-rata orang nulis huruf kaf itu begini. Betul ya? Salah. Kaf itu begini. Betulnya begini. Betulnya begini. Bukan begini Bu. Beda. Ini dengan ini beda. Kalau ini itu aslinya, ini ain dipotong jadi hamzah.
Kalau ini memang ciri huruf kaf. Jadi bukan begini, ini hamzah, tapi begini, kayak huruf S. Oh, kami belajarnya di Alia. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami beribadah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'in kami memohon pertolongan. Ada beberapa pelajaran penting di ayat 5 ini. Yang pertama, ayat ini adalah ayat untuk menyadarkan manusia bekal yang akan dibawa dalam menghadapi Yaumiddin, hari pembalasan. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kepada kita hanya beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Karena ayat ini dimulai dengan iyyaka, hanya kepadamu. Tidak boleh kepada yang lain beribadah itu, hanya kepada Allah. Tidak boleh minta pertolongan, hanya minta pertolongannya kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga, inilah yang akan kita bahas. Apa itu ibadah? Jadi, apa itu ibadah? Biar kita tahu, sehingga nanti kita paham ibadah itu kayak apa. Ibadah itu secara bahasa artinya tunduk dan hina. Ulangi, ibadah secara bahasa artinya tunduk dan hina. Al-ibadatu lughatan al-khudu'u wa tadallul. Khudu' taat, tadallul menghinakan diri. Baik, secara istilah ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin aw amal. Sudah tulis? Belum. Kata yang mencakup ibadah, kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Ini ulangi. Kata yang mencakup apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Baik, itu ibadah. Kata yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan. Definisi sudah. Kemudian yang kedua, syarat ibadah. Syarat-syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Jadi ibadah tadi kan semuanya yang dicintai oleh Allah harus mengandung. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Satu, mengikhlaskan diri kepada Allah. Maka iyyaka hanya kepadamu. Mengikhlaskan diri kepada Allah artinya tidak ada motivasi kecuali karena Allah. Kalau karena Allah kemudian kita mendapatkan sesuatu, itu memang bonus dari Allah. Misalnya ibu sholat karena Allah, nanti ibu dapat bonus. Bonusnya apa? Surga. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Ibu melayani suami karena Allah,
suami beli ibu mobil Fortuner misalnya, itu ikhlas. Tapi kalau melayani suami karena mobil, nah itu gak ikhlas. Mobilnya gak dapat, dari Allah gak dapat. Yang kedua, syarat yang kedua setelah ikhlas, yang kedua adalah mengikuti tuntunan dari Rasul, sahabat, dan para ulama. Mengikuti tuntunan dari Rasulullah dan para sahabat serta ulama. Mengapa? Kelihatannya secara fisik itu ibadah, tapi ternyata itu bukan ibadah. Kelihatannya ikhlas, tapi tak ada tuntunannya. Maka dalam hal ibadah ini kita perlu punya ilmu pengetahuan. Dan disinilah letak hebatnya kita. Kita tidak seperti Yahudi dan tidak seperti Nasrani. Yahudi itu pinter tapi nggak mengamalkan. Orang Yahudi itu secara otak pinter-pinter. Saya pernah ikut seminar di Jakarta atau di Bogor, itu data menunjukkan mayoritas negara yang mendominasi adanya guru besar profesor itu dari Yahudi. Kita tidak seperti Nasrani juga. Nasrani itu bukan punya ilmu tapi gemar beramal. Ini suaranya kurang kan? Enggak apa-apa ya. Contoh hari Natal kemarin. Hari Natal siapa? Dalam Islam Natal itu, mohon maaf, dalam sejarah Natal itu sebenarnya rancu. Nabi Isa itu gak lahir tanggal 25 Desember. Dan itu diakui oleh para pendeta dan para poskop sana. Orang-orang tinggi itu tahu kalau Isa itu gak lahir tanggal 25. Cuma karena sudah terlanjur seperti itu, ya sudah mereka ikut. Tapi kalau mereka mau mengganti kemerdekaan Natal, biarkan saja. Biarkan saja, tapi versi kita. Kemudian itu mohon maaf, Isa itu tidak mengajarkan agama Kristen. Berani tahu kita. Jadi kalau kita mau debat, Kristen itu, kata Kristen timbul 300 tahun sesudah Nabi Isa diangkat ke langit, atau kalau versi mereka Nabi Isa wafat. Jadi Nabi Isa itu Muslim, nggak pernah mengajarkan Kristen. Cuma orang-orang Kristen itu semangat beribadah, tapi tanpa ilmu. Apa ada Nabi Isa nggak pernah ngajarin ini bu? Kan orang Kristen kalau mau makan itu berhenti. Misalnya, kalau kita doa ada contohnya dari Rasulullah, sholat gini-gini ada contohnya dari Rasulullah, enak kita itu. Ya. Jadi syarat ibadah yang pertama ikhlas, yang kedua punya pengetahuan dari Rasul para sahabat. Sehingga kita tidak perlu capek-capek bikin ibadah baru. Sholat subuh dibikin 3 rakaat, zuhur 2 rakaat. Kita tinggal ikut aja, enak gitu. Maka dalam ibadah itu gak perlu ada yang namanya kreativitas. Sudah tahu dari Rasul sahabat itu sudah begitu. Ibu sholat biasanya ngadep kiblat, jadi kemudian ngadep ke timur, ya nggak benar. Baik ya, jadi itu syarat-syarat ibadah. Yang ketiga, definisi sudah ibadah, syarat ibadah sudah. Yang ketiga, mengapa harus beribadah? Kenapa saya sampaikan ini bu? Karena agama yang paling susah itu agama apa? Agama yang paling susah dan capek itu agama apa? Jujur aja, agama yang paling susah itu agama apa? Islam. Gak usah ragu-ragu, Islam. Agama Islam itu agama yang paling susah. Kenapa? Apa diatur? Ini diatur, itu diatur. Kemudian ibadahnya setiap saat, minimal sehari 5 kali sholat. Lalu tanggal sebelah mereka ibadah
setahun sekali. Itu pun kita tidak menjamin kita masuk surga. Nah mereka dipastikan sudah dapat surga, diampuni oleh Yesus. Kita ini belum pasti. Bukan apa? Ya Kristen. Ya kalau mau enak-enak agama lain, Kristen lah, Buddha lah, Hindu lah, enak mereka. Kita ini nggak enak. Sudah capek-capek belum tentu masuk surga. Ya, maka kenapa harus ibadah? Ini yang saya sampaikan. Mengapa kita harus ibadah? Pertama, karena mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mengikuti perintah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena kita ini makhluk, Allah itu khalik, perantaranya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Yang namanya hamba harus taat sama tuannya. Yang namanya pembantu harus taat sama majikannya. Yang namanya karyawan harus taat sama bosnya. Anak harus taat sama orang tua. Rakyat harus taat sama pemerintah, pemimpin. Begitu seharusnya. Lah kita ini tua, kita ini rakyat, kita ini hamba, harus taat sama majikan kita, sama Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bentuk syukur. Sama muter-muter biar intinya nanti biar ibu-ibu rajin ibadah. Itu aja. Bentuk syukur kenapa? Kenapa ibadah kita itu sebagai tanda syukur? Karena Allah ngasih kita kenikmatan yang gak bisa dibalas dengan apapun. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah saya sampaikan saat itu waktu alhamdulillah alamin sedikit mengingatkan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ini terlalu banyak, gak bisa dihitung. Nah, salah satu cara mengungkapkan syukur kita kepada Allah itu dengan ibadah. Jadi ibadah itu sebelum kita minta surga itu Allah, tanda syukur kita sebagai seorang hamba. Mulai dari nikmat materi, maupun nikmat sehat, maupun nikmat iman. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat iman yang harus kita syukuri, harus kita berbangga-bangga. Nikmat materi itu ya segala yang kita lihat namanya materi, kayak uang maupun bukan uang. Walaupun banyak di antara kita yang mengeluh, ya Allah, ya memang manusia itu sukanya mengeluh, serba kurang. Suamiku digaji sebulan 5 juta kurang, 10 juta kurang, 100 juta kurang. Saya waktu itu mengenai ceramah. Beliau lama di Amerika, kemudian cerita gaji di Amerika itu sebulan rata-rata waktu dikali rupiahkan bisa 30 juta sehari sebulan, bahkan sampai 100 juta. Tapi orang Amerika itu hidupnya penuh dengan tekanan. Kenapa? 100 juta itu udah kosnya untuk nyewa apartemen, cicilan mobil, cicilan ini, cicilan itu dapatnya dikit. Sehingga kalau mereka gak gajian gak bisa hidup. Kita nggak punya duit bisa hidup seumur hidup. Ya, kita nggak punya duit itu masih bisa hidup. Tinggal sama orang tua, tinggal sama orang tua, tinggal sama kawan, dibantu teman-teman, enak di Indonesia itu. Cuma kita kadang-kadang seringnya, aduh, gini aduh, ya udah terus, ya kan? Nikmat materi. Kemudian yang kedua, ya nikmat sehat. Nikmat materi alhamdulillah ibu punya rumah itu materi. Perabot rumah tangga ada lengkap alhamdulillah. Saya suka cerita sama anak-anak itu masa kecil saya itu dengan anak-anak saya cerita. Betapa kalian alhamdulillah lebih enak dibandingkan sama anak itu. Kita itu mau menyalakan, mau masak, caranya gimana dulu kalau masak? Pertama dari kayu, yang kedua kalau apinya dari mana? Api dari mana tuh apinya? Batu begini tuh. Iya betul. Begini.
saya mengalami itu. Enak sekarang cek, enak gitu. Ya. Kemudian nyuci masya Allah pakai pelat, sekarang terper. Dulu nyetrika gimana Bu? Pakai harga jatuh baju, bakar. Tapi kalau nggak sempat pakai alam, gimana Bu masuk orang? Ini putaran batal. Satu, kita itu pengalaman. Yang kedua apa? Digini bukan, digini banyak, kemudian ada tiang kayu ini. Baik, itu mengenai masalah. Kemudian yang kedua, nikmat materi, nikmat sehat. Nikmat sehat Bu, mungkin kita tak merasa kita ini sehat. Padahal kesehatan kita itu masya Allah dari ujung kaki, rambut sampai kaki itu kalau dibayar, kesehatan kita itu gak ada nilainya, gak ternilaikan maksudnya. Contoh terakhir yang saya alami, saya sebulan yang lalu ke Jogja, ada acara, kemudian saya sempatkan jenguk anak keponakan saya, berarti cucu saya. Saya punya kakak pertama, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini yang sakit ginjal, umurnya baru 16 tahun. Ginjalnya satu udah gak berfungsi lagi, semakin keruk, mengecil, udah gak berfungsi, akhirnya harus cuci darah terus. Sepekan sekali, 2 kali, Senin Kamis terus. Kemudian ditambah penyakit autoimun, kemudian diare terus. Singkat cerita di rumah sakit kampung nggak bisa, dibawa ke Solo, Mawarti, kalau tahu Ibu, itu nggak takut dibawa ke Yogyakarta, rumah sakit Sarjito. Kemudian setelah itu semakin memburuk, awalnya bagus, kemudian memburuk, kemudian harus dibawa ke ruang semacam ICU tahanan itu apa ya? Picu, ruang picu. Kemudian ruang picu ya udah, kalau ruang picu itu udah ada tanda-tanda mau mati kan. Kemudian saya picu namanya. Enggak ICU itu aku dewasa, kalau ruang anak-anak picu. ICU anak-anak. Saya kesana kemudian ya saya terpaksa berbohong sama petugas sehingga saya bisa menemui cucu saya. Kemudian saya rukyah dalam sejak 20 menit. Saya terpaksa berbohong tapi untuk kebaikan. Terus habis itu masuk ruang ICU itu 4 hari atau 5 hari. Tahu berapa biaya ruang ICU? Sehari 4 juta. Kita aja. Alhamdulillah bapaknya PNS jadi ya lumayan nggak bayar. Bayangkan Anda sampai dia itu sudah lama di situ. Ibu mau ngerasain ruang ICU. Lengkap bawa AC. Tempatnya enak, Bu, ini dimasukin, enak. Mau nggak? Kalau mau saya daftarin kalau saya di rumah sakit. Ternyata nggak enak gitu. Cuma kita jarang bersyukur. Itu kalau ditotal secara uang itu ponakan saya walaupun ada yang meninggal dunia itu sampai 300 juta dari awal sampai akhir. Bayangkan sekali seandainya bayar sekali haji itu kan sekitar 900 ribu dikali 2 sepekan, dikali 2 dikali 4 dikali 11 bulan ketemu uang berapa? Belum piramidnya, pesen mana, kemudian laundry dan seterusnya. Itu kita nggak merasa karena kita nggak sakit. Saya punya kawan, kemarin cerita, kawan saya ini ya temannya itu anaknya matanya sakit. Jadi yang hitam ini ada katanya itu tumor mata. Apa lagi jadi tumor mata? Itu seluruh dokter se-Indonesia itu semacam Zoom itu nyari obatnya. Ketemulah pil segini Bu. Pil segini, harganya berapa? 150 juta. Ibu bisa lihat itu Bu. Itu kalau mau dibayar Bu minimal 150 juta. Satu pil dari hanya berapa? Ibu bisa lihat sejak berapa?
per 2 bulan ya. Sampai sekarang ibu ini rata-rata kemudian 20 tahun ke atas. Dia hitung bu, nikmat mata itu berapa? Pernah saya cerita lagi, saya ingatkan lagi. Ada kawan saya yang dia cerita, intinya begini. Ada orang nggak bisa tidur, nggak bisa duduk kayak gini, gara-gara tulang belakang ini sakit. Tulang belakang ini sakit, akhirnya nggak bisa tidur. Itu kejadiannya 2005-2006. Kemudian dia tanya ke dokter, saya bisa sembuh nggak? Di Indonesia nggak bisa. Saat itu ya. Kenapa? Belum ada obatnya. Atau belum ada dokternya. Terus bisa gimana? Kamu ke Belanda. Harus ke Belanda bu. Bisi ibu bisa dulu. Terus berapa? Siapkan uang 2 M. Itu baru dokternya. Belum tiket bolak-balik, belum hotel. Coba ibu bisa dulu ini 2 M minimal. Oh iya. Betul. Terakhir saya ingatkan lagi, waktu itu sudah saya sampaikan dalam bulan. Rumah saya kan di Purnawirawan 7, itu orang tua. Saya beli dari kawan saya. Sebelum meninggal, ya, 2010 Juni 2010 dari saya. Itu kan saya jenguk, kemudian dia minta bantuan dicari tabung gas. Dan tabung gas, tabung oksigen. Tabung oksigen yang belinya segini itu, yang isi ulang. Tabungnya 1 juta. Isi ulangnya waktu itu 2010 sekali isi 50.000. Itu tuh 12 jam. 24 jam berarti 100.000. Sehari 100.000. Jadi ibu bernapas gini nih. Itu kalau Allah mau minta 100.000 sehari ibu. Nah ini dia hitung aja. Ibu umurnya berapa? Dikali 100.000 dikali 1 tahun itu 356 hari dikali umur ibu 50 tahun. Jadi ibu tahu berapa harganya itu berapa? Nih 100.000 dikali 356 dikali ibu umurnya berapa? 34 1.210.400 1.210.400. Sini. Itu pun bebas, dari pakai tabung kemana-mana. Dan kita kan kemana-mana. Ibu pernah kekurangan oksigen nggak? Enggak kan? Di sini bisa nafas, di luar bisa nafas. Mohon maaf, di kamar mandi bisa nafas, di pantai bisa nafas. Itu salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah ibadah. Kebangetan kalau kita nggak bersyukur. Belum nikmat telinga, belum nikmat ngomong. Ada anak kawan itu nggak bisa ngomong tuh. Akhirnya apa? Di lidah belakang itu ada daging. Coba dipotong. Gua akan keluar puluhan juta. Ya. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu anak saya giginya ini, Pak udah goyang depan. Saya pengen nyoba ke dokter gigi itu udah masih. Coba dia rapi gigi baru masuk. Terbalik rame. Coba juga dari wah. Jadi murah pakai 50.000 gitu ya. Berapa dok? Yang karena 2 dan enak cuma 400.000. Saya langsung sampai orang begini 400.000. Saya pengen nyoba aja tapi nggak apa-apa. Kalau saya cuma pengen tahu aja. 400.000 bagi gila kita ini berapa gigi? Ya, belum kita bisa ngomong. Saya punya kawan anaknya terapi nggak bisa ngomong. Itu puluhan juta. Allah, itu kali itu. Dan mohon maaf saya bukan nyinggung siapapun. Ada kawan saya kenal kayak itu orang Natal. Mohon maaf dia punya anak. Akhirnya dia pakai bayi tabung. Di bayinya masuk ke tabung. Saya tanya, berhasil nggak? Nggak berhasil. Habis berapa? Sekitar 150 juta. Benar ya? Sekitar itu belum dihitung modalnya, bulan tadinya. Masya Allah. Jadi terlalu banyak nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita, maka bersyukurlah dengan ibadah. Luar biasa. Kenapa kita harus beribadah?
ketiga, kita harus beribadah karena kita ingin hidup tenang. Jadi ibadah itu mendatangkan ketenangan. Semua orang itu pasti cita-citanya adalah hidupnya tenang. Nah, cara hidup tenang itu banyak. Ada yang tenang karena kalau punya jabatan. Tapi ternyata yang punya jabatan tinggi ngeluh. Ya kan kita ini orang ini kan sawang sinawang. Sawang sinawang itu bahasa Indonesia apa ya? Saling melihat gitu loh, dia orang itu enak gitu. Di sini ada orang bilang, ada orang bilang di sini, nggak ada. Kan tetangga saya Pak Fasida itu kan dia jadi di asisten Menteri Ekonomi, Menteri Pak Majid, Menteri Koordinator. Saya waktu itu ke Jakarta, saya silaturahmi beliau cerita. Fasilitasnya luar biasa, tapi ternyata nggak enak. Nggak enak banget di rumah, pingpong, langsung masjid, ya harus. Kita kan enak jadi menteri, jadi presiden itu. Nggak enak ternyata mereka. Jangan dikira mereka itu nggak stres. Gitu ya. Ada orang yang tenang karena jabatan, ada orang yang tenang karena hartanya banyak. Bu, jangan dikira orang kaya itu nggak stres. Ibu waktu miskin misalnya bingung gimana biar kaya. Begitu ibu kaya, Bu, jangan dikira nggak stres, bingung duitnya mau taruh di mana. Taruh di rumah, ke amat, taruh di bank, nanti juga kebobol juga. Stres, Bu. Ya stres. Enggak usah saya kalau punya uang banyak nggak stres. Ya itu kan hanya penanganan aja, stres. Dan saya lihat orang kalau nggak punya iman, begitu punya duit banyak bingung untuk apa. Akhirnya apa? Mereka mencari kepuasan. Yang laki-laki mohon maaf suka jajan di luar. Kalau yang perempuan foya-foya. Terus saya jajan atau jajan? Zina jajan dari sana. Terus saya punya kawan yang sama zina itu saya punya kawan. Saya tuh gaul sama orang-orang. Ustaz saya senangnya jajan di luar Ustaz. Zina dan senangnya ini minum-minuman. Tapi saya sholat Ustaz, saya tahu musik. Belakang ya. Terus saya dengan orang yang mabuk saya ada kawan. Yang narkoba, kalau narkoba alhamdulillah. Tapi kalau kayak itu ya kurang modal. Jadi tenang kalau gitu. Ada orang yang tenang dari jabatan, yang berkeluaran banyak. Ibu perhatikan, bukan hanya di internet. Orang-orang yang berdiri rata-rata orang kaya. Buka nanti di internet. 40 negara tertinggi bunuh diri. Pastikan itu adalah negara-negara paling maju. Di antaranya Jepang, Korea, Finlandia, dan seterusnya. Itu kenapa? Mereka bingung. Ya mereka bingung, termasuk yang terakhir yang artis India sih, Tanisa siapa tadi itu, Tunisia siapa itu duitnya, masya Allah, tak keukur gitu. Nah, apa kita akan seperti mereka? Baik, ada orang yang tenang itu ketika sehat. Ya, tapi ternyata orang yang sehat itu justru malah kadang-kadang lupa kepada Allah. Maka Allah membimbing kita kalau pengen sehat, pengen tenang. Itu adalah ajaran sejak dulu, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi-Nabi yang lain juga begitu. Maka kata Allah, Inna hadza fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ahli tafsir mengatakan bahwasanya menenangkan hati itu adalah sudah berada di ajaran-ajaran dulu, yaitu ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Maka ibadah itu dalam rangka mendatangkan ketenangan. Maka semakin banyak ibadah, semakin tenang hidup kita. Baik. Yang terakhir yang keempat, kenapa kita beribadah? Karena sebab untuk bekal. Ya, kenapa ibadah? Bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah saya jelaskan
haji. Kenapa bekal? Karena perjalanan kita panjang. Satu-satunya bekal yang kita bawa adalah ibadah. Enggak ada yang lain. Yang ketiga, definisi sudah, syarat sudah, mengapa beribadah, kemudian yang keempat, macam-macam ibadah. Ya, macam-macam ibadah. Jadi ibadah itu semua yang dicintai oleh Allah. Maka kita perluas ibadah itu, tidak hanya ibadah itu yang sering kita lihat, tapi ibadah itu luas. Yang pertama macam-macam ibadah yang pertama adalah ibadah mahdoh. Mahdoh itu bahasa Arab. Mahdoh itu yang langsung kepada Allah, namanya mahdoh. Jadi transaksi kita itu dengan Allah, ibadah mahdoh. Contohnya apa ibadah mahdoh? Salat, puasa, haji, itu mahdoh. Murni langsung hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, ya, jadi ibadah mahdoh, sekali lagi ibadah yang langsung kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadah zikir, ya, ibadah zikir. Kenapa saya masukkan zikir sebagai ibadah? Dan juga sebenarnya masuk ke mahdoh. Mahdoh itu kan yang rutinitas. Kalau zikir itu kan ada yang rutin, ada yang tidak rutin. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, zikir itu rutin. Tapi ada sela-sela kita bisa zikir kepada Allah. Misalnya kita ke pasar, ya, ibu ke pasar, di perjalanan naik motor, naik mobil, zikir. Ya, sambil nunggu ustaz yang terlambat, zikir. Dan zikir itu mendatangkan ketenangan. Bahkan sampai Allah katakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Jadi ibu kalau lagi galau, ya, lagi gusar, lagi gelisah, duduk ingat kepada Allah, dijamin tenang. Apapun masalahnya, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan mertua, kan itu aja masalah kita, ya. Udah, Rasulullah juga punya masalah. Nanti kalau kapan kajian kita tentang keluarga ini, betapa Rasulullah itu punya masalah yang rumit dengan istri-istrinya, tapi selesai. Maka Rasulullah itu dimarah sama istrinya, sama Aisyah. Lu pernah marah sama suami itu? Belum, ya sekali marah. Oh sering? Enggak boleh bu. Kalau sering nanti suami itu mati. Ya. Jadi itu yang ketiga. Ibadah adalah yang ketiga, mempunyai sifat-sifat yang diajarkan oleh Allah. Itu bukan dari bagian daripada ibadah. Jadi ibu punya sifat, punya karakter yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu adalah bagian daripada ibadah. Ibu misalnya menyabar, Allah kan dulu kita sabar. Ibu kita disuruh untuk penyayang, kita disuruh oleh Allah untuk tawakal. Ya, itu bagian daripada ibadah. Yang ketiga, kemudian yang keempat macam ibadah. Yang keempat, melakukan kebaikan kepada orang lain. Ya, melakukan kebaikan kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Ya suami, ya anak, ya orang tua, ya mertua dan tetangga. Berarti ibu selama ini melakukan kebaikan untuk suami, misalnya mulai dari
tidak ada kata lelah. Kan ibu-ibu itu saya perhatikan lelah itu bukan karena fisik. Ibu itu lelahnya kalau dimaki-maki dimarah suami, itu baru lelah. Ibu itu kalau nggak kirim kegiatannya ada aja. Tapi begitu suaminya marah sesuatu langsung mesti. Coba bangun subuh, bangun pagi, ibu suami ibu marah. Ibu di dasar pemalas, dasar gak tahu diri, dasar gak nyata, dasar wewe. Ibu sehari itu lemas. Gak bisa apa. Padahal tenaga ada. Apalagi pas lagi halangan, udah nunggu. Tapi coba, ibu walaupun agak sakit, agak lelah, pagi-pagi suami udah mencium. Masya Allah, ibu ini belum ada jauh udah wangi itu. Mohon saya itu ambil saya pagi mencium istri saya. Harus begitu. Nanti ini temanya untuk suami saya. Ibu semangat. Sebelum suami pergi, ibu dikasih uang sebesar 100 juta. Oh ya, tak semangat. Oh itu disuruh apa ya, mau suruh shopping, mau suruh masak, kenapa? Karena mengurus keluarga itu bagian daripada. Maka semangatlah mengurus keluarga, mengurus anak, mendidik anak dan bina. Itu kaitannya dengan orang lain. Kemudian yang kaitannya yang berikutnya berbuat baik kepada binatang dan alam. Ya. Berbuat baik kepada binatang dan alam. Ya, binatang dan alam. Ibu berbuat baik kepada binatang dihargai sebagai kebaikan. Ibu misalnya ada kucing yang minta-minta gitu kan, ibu kasih apalah uang atau apa. Ada bahkan ketika misalnya hewan itu hewan yang memang layak untuk hidup dan tidak dibunuh, ibu kasih itu kebaikan. Ada anjing yang kehausan, kasih minum teh atau kopi. Itu apalagi manusia. Tapi malimanya jangan salah pahami. Untuk kucing ibu, masya Allah, beli makanan. Apa makanan kucing itu? Ufo. Yang itu. Itulah. Beli pasir untuk BAB. BAB itu pakai pasir, ya kan? Salon, mandiin, kirbat, glowing. Tapi suami gak diurus. Itu keterlaluan. Untuk kucing anggaran 1 juta untuk anak-anak gak ada. Itu keterlaluan. Sebenarnya. Lalu untuk alam apa ya? Untuk alam, untuk tumbuh-tumbuhan. Ibu nanam pohon, itu bagian daripada ibadah. Maka Rasulullah SAW barang siapa yang menanam pohon kemudian dimakan oleh binatang atau orang lain, maka itu sedekah bagi. Nah, itu cara orang Islam itu memandang sesuatu seperti itu ibadah. Ibu nanam pisang, sejak nanam itu udah bernilai ibadah sampai nanti habis. Lalu kenapa? Satu penghijauan, ya kan? Kan terus pemandangan jadi enak, kan gersang kan gak enak. Maka bagi seorang muslim tidak ada sejuta tanah kecuali harus dimanfaatkan. Begitu tumbuh, udah, masya Allah, berbuah. Lama-lama jadi agak kuning. Begitu mau kita tanam, bisa aja tangguh. Begitu besok bu, habis. Nah, ketika habis disita, kita muslim yang baik atau tidak? Kalau yang tidak baik, mana pisang saya? Dicuri kan? Mudah-mudahan pencurinya ini keracunan. Itu belum baik. Tapi kalau yang baik, alhamdulillah.
cocok misalnya. Tahu cocok itu? Cocok itu apa ya? Pokoknya dalam unik itu. Misalnya begitu pagi rumah itu berbeda sedekah. Kurang apa ya kita? Maka mulai ini harus dipastikan semua yang kita lakukan bernilai ibadah. Bernilai ibadah apapun. Bahkan ada di hadis itu kan disebutkan ada orang masuk surga, kemudian dia bingung di surga itu, muter-muter bingung, kok saya bisa masuk surga ini, apa yang saya lakukan? Allah tanya, ngapain kamu? Iya ya Allah, saya bingung, kenapa saya masuk surga? Dilihat selain ada ceritanya. Bukankah dulu kamu menghilangkan, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan? Oh iya ya Allah. Akhirnya masuk surga. Bayangkan, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di dalam masuk surga. Lalu apakah kita membuat semangat kalau di tengah jalan kita berlubang, kita iuran? Itu ibadah. Walaupun nanti akhirnya apa? Mungkin dinas marga, oh udah senang aja. Walaupun mereka juga tanggung jawab nanti. Maksud saya adalah kalau ada kebaikan itu jangan dilewatkan gitu. Nah ini ruang lingkup ibadah sehingga ketika kita itu beribadah, ya, maka itu akan bernilai kebaikan kepada kita. Kemudian yang kedua, jangan sempitkan makna ibadah itu hanya tilawah Quran, sholat, ngaji dan sebagainya. Semua harus bernilai ibadah. Bahkan ucapan kita juga bernilai ibadah. Yang perbuatan kita mencerminkan ibadah. Nah ini sebagai pengantar dari saya. Silakan kita banyak buka forum dan jawab. Boleh pakai kertas, boleh pakai WA. Yang seperti WA pakai. Silakan. Masya Allah. Ada surat cinta. 3. Harus pakai ini. Bagaimana kalau kita salah membaca salah satu ayat surat yang kita baca dalam salat? Bagaimana kalau kita salah membaca salah satu ayat surat yang kita baca dalam salat? Baik. Kalau ibu membaca surat dalam Al-Quran pas sedang sholat, ketika ibu jadi imam, maka kanan kiri belakang ibu berhak untuk mengoreksi. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana." Yang belakang, laku minum kembalian dulu. Kata imamnya sahabat ya. Jadi boleh yang belakang itu mengingatkan. Kalau sholatnya sendirian, ibu kemudian salah, maka bisa dengan 2 cara. Pertama misalnya habis Al-Fatihah ibu baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Seperti itu ibu bisa dengan 2 cara. Pertama, ibu langsung rukuk. Itu saya suka kayak itu. Saya kadang-kadang gitu bacanya itu ulang-ulang kan langsung rukuk. Kemudian cara kedua, ibu mencari surat yang lain. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ganti amma yasalun. Itu dengan cara ditinggalkan atau ganti surat lain. Misalnya sholat malam pengen agak lama, caranya itu. Dan sholatnya tetap sah.
lupa oleh Allah. Sengaja sama Allah juga lupa sholat berjamaah dan lupa berhenti. Nggak bisa nerusin. Ya udah akhirnya Rasulullah kemudian rukuk. Habis itu beliau selesai sholat, beliau mengatakan, udah berita apakah saya dibiarkan nggak dikasih tahu. Barulah sahabat tahu kalau imam bacaannya salah, makmum mengoreksi. Bagaimana cara sujud sahwi dan bacaannya dalam sholat? Ini fikir. Sujud sahwi itu lupa. Sujud sahwi sujud karena lupa. Sujud karena lupa itu ada 3 hal. Pertama, kurang. Ibu kurang rakaat misalnya. Kemudian yang kedua karena kelebihan. Subuh 2 rakaat dari 3 rakaat. Zuhur 4 rakaat dari 10 rakaat misalnya. Yang ketiga ragu-ragu. Maka caranya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dengan berbagai macam cara. Saya hanya menyampaikan beberapa saja. Pertama, kalau mazhab Syafi'i itu yang banyak dipakai di dalam Indonesia, itu dibedakan. Kalau kurang sujudnya sebelum salam. Kalau kurang, saya itu sholat zuhur 3 rakaat. Belum baru ingat, begitu tahiyat akhir bingung. Kalau kurang itu sebelum salam. Tapi kalau kelebihan sesudah salam. Maaf saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya sebelum salam. Semuanya sebelum salam, mau kurang mau tambah. Baik, kemudian dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu dibedakan. Kalau kurang sebelum salam, kalau lebih sesudah salam. Terus yang ketiga, itu mazhab yang ketiga, semuanya sesudah salam. Semuanya sudah salam. Nah, itu silakan pilihnya. Rata-rata kita ini kurang, maka biasanya sebelum salam. Caranya gimana? Caranya sebelum salam adalah sujud. Begitu misalnya kata Ahmad Majid, Allahumma inna na'udzuka doa Allahumma hasini sabayasir Allahumma inni a'udzubika min dan seterusnya. Kemudian langsung sujud. Allahu Akbar, sujud. Baca doa. Doanya apa? Doa sujud. Sama. Subhanallah alhamdulillah subhanallah saya Allahumma subhanallah Allahumma pilih duduk sebentar, sujud lagi, kemudian duduk lagi, itu salah. Kalau lupa sujud sahwi gimana? Ya sudah, namanya lupa. Ya sudah, nggak apa-apa. Udah ingat mau sujud sahwi, begitu tanya terakhir, assalamualaikum, habis itu astagfirullahaladzim. Ya sudah, selesai. Itu faktor usia. Ini semakin tua. Bagaimana dengan sholat orang yang sedang cuci darah? Darahnya dicuci dulu. Cuci darah karena kan mengeluarkan darah. Apa tidak membatalkan sholat bagaimana jika menggunakan pampers? Orang yang cuci darah itu sholatnya satu, nunggu cuci darahnya selesai, atau minta sholat dulu baru cuci darah. Ulangi. Orang yang cuci darah, cara sholatnya dia minta aja jadwal. Pak, saya minta jadwalnya jam 1 siang. Cuci darah kan kita 1,5 jam ya? 3 jam. Bisa sampai 3 jam. Itu caranya adalah minta jadwal. Kalau bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa terpaksa dijamak. Misalnya itu cuci darah jam 11, nggak selesai sampai jam 3 karena darahnya kotor banget, dicuci pakai air susu nggak bisa. Udah terpaksa itu dijamak ke asar. Jadi dulu baru asar. Terus jika menggunakan pampers, orang sholat nggak boleh memakai pampers, batal sholatnya. Lagi sholat Allah, nggak boleh pakai pampers, nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh orang yang sholat nggak boleh pakai pampers, karena gerakannya banyak. Nah,
Ambil kalau lemari dulu, copot celana, pakai pampers. Masa deh, guyon. Pakai pampers gimana? Boleh orang pakai pampers, syaratnya satu dia geser. Orang yang geser itu orang yang nggak bisa mengendalikan kencing terus, itu boleh. Yang kedua orang yang pendarahan, istihadah, itu pakai pampers. Ibu-ibu yang bukan haid ya, istihadah, pendarahan pakai pampers. Caranya gimana? Sebelum sholat dibersihkan dulu. Yang geser kencing dulu, habis itu wudu langsung pakai pampers. Ibu pendarahan sebelum waktunya sholat zuhur jam 12:03. Begitu azan itu ke kamar mandi, cebok-cebok. Kemudian habis itu dikasih softtek, kemudian pakai pampers, kemudian sholat. Nanti ketika asar begitu lagi, dibersihin lagi, maghrib dibersihin lagi sambil berobat. Sah. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa perbedaan dan persamaan antara doa dan zikir? Jazakumullah khairan. Beda. Zikir secara bahasa itu artinya menyebut dan mengingat. Zikir secara bahasa artinya menyebut dan mengingat. Sehingga zikir adalah amal perbuatan seseorang dengan cara menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya zikir. Kalau doa itu secara bahasa da'ayatul, artinya memanggil. Maka doa adalah ucapan seseorang untuk meminta kepada Allah sesuatu, baik urusan duniawi ataupun ukhrawi. Maka setiap orang berdoa pasti berzikir. Setiap berzikir belum tentu berdoa. Misalnya saya zikir subhanallah, subhanallah. Saya minta kepada Allah aku minta apa saya? Mengingatkan, menyebut. Saya nggak minta kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nyebut aja. Tapi kalau berdoa mesti berzikir, mesti ingat Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Mesti ingat Allah. Maka di setiap zikir pasti, setiap doa pasti ada zikir. Tapi tidak semua berzikir itu bernilai doa. Itu beda antara zikir dengan doa. Dan dua-duanya adalah bagian daripada ibadah. Untuk doa nanti pertemuan yang akan datang. Kalau ia nasta'in itu doa. Berikutnya Ustaz, bagaimana berbuat baik kepada suami yang sudah meninggal? Baik. Suami ibu yang sudah meninggal, ibu punya keputusan penuh apakah ibu pengen menikah lagi atau tidak. Ibu punya keputusan ya, dengan resiko. Saya kasih tahu, kalau ibu suaminya meninggal, kemudian ibu punya keputusan untuk menikah lagi, maka ibu tidak akan ketemu dengan suami yang pertama. Nanti kalau dua-duanya masuk surga, ibu akan ketemu dengan suami yang terakhir. Suami pertama gimana? Saya jodoh, ibu lihat istrinya dapat orang. Aduh, tega amat kalau katanya kau setia kepadaku, ternyata kau mengkhianatiku. Kalau begitu, ada ilmunya. Ibu suami ibu akan diberikan oleh Allah bidadari yang tidak kalah cantiknya dengan ibu. Maka ibu
kalau suaminya meninggal, ibunya punya keputusan apakah menikah lagi atau tidak. Tapi biasanya kalau suaminya meninggal itu menikah lagi enggak? Enggak, saya tanya, cuma jujur ya, menikah lagi enggak? Kenapa enggak menikah lagi? Kenapa ibu enggak menikah lagi? Biasanya karena ngurus. Tapi kalau mohon maaf, cerai, suami istri cerai biasanya menikah lagi, biasanya menikah lagi dengan orang lain. Nah, jadi ibu-ibu kenapa kalau suaminya meninggal itu nggak menikah lagi? Saya perhatikan karena dia fokus ngurus anak. Sama Bu, saya kalau istri saya itu meninggal dunia, saya juga akan fokus ngurus anak. Cuma karena saya ini banyak pergi keluar, saya cari orang yang bisa ngurus anak. Itu bedanya laki-laki sama perempuan dulu. Tadi pertanyaannya apa? Jadi ibu kalau suaminya meninggal, apakah apa yang dilakukan? Jadi itu dulu yang pertama. Ibu kalau mau nggak menikah lagi, baru ibu bisa melakukan kebaikan. Nah, apa yang dilakukan? Pertama, ibu totalitas mengurus anak. Itu adalah bagian daripada berbuat baik kepada suami. Totalitas mengurus anak, karena itu adalah hasil dari ibu sama suami. Kemudian yang kedua, melanjutkan kebaikan-kebaikan suami. Suami itu kebaikannya apa? Kebaikan suami itu selalu membantu orang lain walaupun sendiri. Suami itu selalu pergi ke mertua. Suami itu selalu kalau kemana-mana itu bawa Quran dan ditaruhkan di provinsi taruh di musola. Kebaikan suami apa itu? Ibu tahu persis lah. Suami itu kebaikannya. Kemudian yang ketiga, yang mendoakan suami yang meninggal dunia. Doanya apa Ustaz? Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau bisa ya pakai Rabbana firlana wa ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir zawji, Allahumma ighfir zawji. Kemudian yang keempat, menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang dekat dengan suami. Suami punya orang tua, jadi kita sambung mertua kita. Suami punya kakak, punya adik. Itu cara berbuat baik kepada pasangan yang sudah meninggal dunia. Baik lagi saya kalau dia ada baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu. Kajian kita hari ini telah selesai. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Marilah kita sama-sama tutup kajian ini dengan melafazkan mendalam. Istighfar tiga kali. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.